Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamhur dengan NIM 2024-61213 serta tempat tugas saya di SDN 058424 Sai Gulugur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Loksmawi. Pada hari ini Jumat 24 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema asyiknya belajar surah Al-Alaq dengan materi membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada kelas 3 SDN 058424 Sai Gulugur semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Apa tadi pagi? Sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng, lontong, nasi lemak, ya kan? Berarti semuanya sudah segar-segar dan sehat-sehat. Baik. Coba kita lihat sama-sama di bawah kolom mejanya. Apakah sudah bersih? Apakah masih ada sampah di bawah mejanya? Yo. Sudah bersih? Kalau sudah bersih, maka belajar itu pasti akan hati pun tenang dan tentram. Karena kalau ada sampah, ada kotoran-kotoran, otomatis nyamuk akan datang. Kalau sudah nyamuk akan datang, mau belajar kaki kita digigitnya, diambilnya darah kita, maka kita tidak akan konsen belajar. Alhamdulillah. Baik. Bapak kita dulu ya. Semuanya hadir semua? Ada yang hadir? Ya, alhamdulillah. Karena semuanya hadir, berarti tak perlu Bapak panggil satu-satu namanya. Karena semuanya hadir. Kecuali ada yang alfa, ataupun ada yang absen. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum membaca doa, Bapak ingin tanyakan, kenapa kita sebelum belajar harus membaca doa? Siapa yang tahu? Ayo. Kenapa sebelum memulai pembelajaran kita harus membaca doa? Ayo. Jangan malu-malu. Ini masih pagi. Ayo, kenapa? Yang pertama mendapat. Yang kedua. Iya, kuat. Apa ini yang kedua? Iya, dapat menerima dengan baik
apa yang disampaikan oleh guru. Jadi semuanya harus baca doa dan serentak. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa belajar. Doa belajar ini akan kita baca serentak. Dengan hitungan ketiga, kita baca doa sama-sama. 1, 2, 3. Sebuah lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita dengan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Apa? Dalam hitungan ketiga, mari kita baca dengan serentak. 1, 2, 3. Hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai tentang Quran surah Al-Alaq. Sebelum kita masuk tentang Quran surah Al-Alaq, sebelum kita memahaminya dan membacanya, terlebih dahulu ingin Bapak tanyakan, apakah anak-anak Bapak sekalian bisa membaca Al-Quran? Apakah anak bapak sekalian mengaji di rumah? Mengaji. Alhamdulillah. Kalau sudah mengaji di rumah, pandai membaca Al-Quran, maka kita akan masuk ke pembelajaran kita yaitu mengenai tentang Quran surah Al-Alaq. Berapakah jumlah ayat daripada Quran surah Al-Alaq? 19. Apakah arti Quran surah Al-Alaq? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah ayat yang pertama kali turunnya di mana? Turunnya di mana? Ayat 1 sampai 5 itu turunnya di Gua Hiro. Berada di mana Gua Hiro itu? Di Makkah. Siapa yang menurunkan ayat Al-Quran itu? Sama siapa disampaikannya? Nabi Muhammad. Baik. Sebelum Bapak jelaskan semuanya mengenai tentang Quran surah Al-Alaq, marilah kita saksikan
video yang akan Bapak tampilkan di hadapan kalian. Bapak tampilkan ataupun kita dengarkan suara pembacaan ayat Al-Quran, Quran surah Al-Alaq. Iya. Apa kan? Apa bukan surah Al-Alaq? Hafalnya di mana? Hah? Di sini apa di rumah? Menggunakan apa menghafalnya? Bersama. Kenapa disebut juz amma? Iya. Kenapa disebutkan juz amma? Karena juznya ada berapa? 30. Ada juz 30. Oke. Anak perhatikan di depan, ini akan Bapak tampilkan video dan dengarkan dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Itulah dia Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa Bapak cari video YouTube-nya yang bacaannya berulang-ulang kali? Ayo, kita tahu. Kenapa? Bapak cari video pembelajarannya itu berulang dengan berapa 3 kali, berulang-ulang kali. Kenapa? Iya, supaya bisa hafal. Ini adalah teknik salah satu cara ingin menjadi hafiz Al-Quran, yaitu dengan mengulang-ulang bacaan. Dan juga salah satu supaya ucapan yang kita bacakan itu kita hafal dan menjadi lancar. Nah, inilah makanya Bapak suruh Bapak cari video pembelajarannya itu yang berulang-ulang kali. Sudah hafal? Baik, sebelum kalian maju persatu ke depan, mari kita baca sama-sama dahulu. Tadi videonya yang baca. Tadi videonya orang yang baca. Tampilkan video hari ini. Nah, kita sama-sama membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Bapak baca dahulu, baru kalian ikuti. Paham toh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1,
tiga. Kurang semangat. Ngantuk? Ngantuk apa lapar lagi? Tapi tadi udah sarapan pagi. Nah, kurang semangat. Baik, kita tepuk semangat. Hafal kan? Baik, Bapak Ibu sampai tiga. 1, 2, 3. Sudah semangat. Mari kita ulang lagi bacaan ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat Al-Quran yang pertama kali turun di Mekah, yaitu di Gua Hira di saat Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu wahyu yang pertama. Ayat Al-Quran yang pertama 1 sampai 5. Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Bacalah. Kita mau baca Al-Quran, baca apa dulu? Iqra artinya bacalah. Quran surah Al-Alaq baru artinya segumpal dah. Arti daripada segumpal dah itu berada di ayat kedua. Khalaqal insana. Itu dia segumpal dah. Baik. Maka kita akan masuk yang namanya baik, Bapak panggil satu persatu ke depan, mewakili dari kawan-kawannya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 orang. Ya, 5 orang. Sini. Yo. Ayat 1 sampai 2 saja. Stop. Ada yang kurang bacaannya? Ada yang kurang? Sudah pas? Baik, kurang. Ini, ayo. Ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Ada yang kurang? Bagaimana bacaannya? Bagaimana bacaannya yang kurang? Sudah pas? Baik, tepuk tangan. Baik. Kelompok ini udah. Kelompok ini belakang sini. Ayo.
Ayat 1 sampai 5. Ada yang kurang? Sudah pas? Baik, tunggu sana. Baik, hari ini karena kalian sudah hafal ayat Quran surah Al-Alaq, kalian sudah membacanya dengan tajwid, kalian sudah hafal, kalian sudah pandai membacanya dengan menggunakan lagu. Maka hari ini Bapak akan memberikan sebuah kelompok. Nah, Bapak akan membagikan kelompok. Apa kelompoknya? Bapak bagikan kelompoknya itu 4 kelompok. 3 kelompok. 3 kelompok. Berapa kelompok? 3 kelompok. 4 kelompok apa 3? 3 kelompok ya. Bapak bagikan 3 kelompok. Kelompoknya Bapak bagi. Bagaimana Pak cara pembagian kelompoknya? Kita ada berapa orang? 19 bagi 3 ada berapa? Ayo, 19 bagi 3. Ayo, 19 bagi 3. Berarti satu kelompok itu 6 orang. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Satu lagi mana larinya? Satu lagi mana larinya? Nah, satu lagi di bagian kelompok yang satu. Jadi satu kelompok ada yang 7 dan 2 kelompok lagi 6 kan? Nah, baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabungkan mejanya di sini. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Nah, gabungkan. Ayo, gabungkan. Ini. Bantu dulu. Ya, ini. Baik, kelompok kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 6. Ayo gabung, buat tengah. Nah, ini. Ini ya. Ini ya. Kelompok ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini. Ayo, gabungkan.
2, 3. Berarti ada 4. Kelompok sudah Bapak bagikan. Nah, apa tujuan Bapak bagi kelompok ini? Ya, mengenai tentang Quran surah Al-Alaq. Nah, tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah kita kan sudah hafal. Tadi sudah kita baca. Sudah kita baca Quran surah Al-Alaq. Sudah kita baca sama-sama Quran surah Al-Alaq. Yang kedua, sudah kita hafal? Sudah. Kita hafal Quran surah Al-Alaq. Semuanya tadi sudah membaca kan? Sudah membaca? Sudah membaca belum tadi Quran surah Al-Alaq? Sudah, berarti hafal. Sudah dibaca tadi? Sudah berarti hafal. Sudah baca tadi? Sudah berarti hafal. Jadi hari ini tugas kelompoknya adalah mencocokkan ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Bapak akan bagikan proyeknya, akan Bapak bagikan. Dan nanti ketika sudah Bapak kasih LKPD sama kalian, itu berbentuk ayat Al-Quran, Quran surah Al-Alaq yang beracak. Yang beracak. Jadi tugas kalian apa? Menggabungkannya di mana? Nanti di gunting. Ada bawa gunting kan? Ada bawa lem kan? Ada. Semuanya sudah lengkap. Jadi tugasnya menggunting LKPD ayat-ayat yang sudah beracak-acak. Nanti ditempelkan di kertas karton. Baik, Bapak bagikan. Baik, sekarang adalah kerjasama dengan kelompoknya. Dengarkan baik-baik dan juga Bapak instruksinya. Bapak sudah bagikan kelompok. Tugasnya bagi kelompok, setiap kelompok apa? Menggabungkan, mencocokkan ayat Al-Quran, Quran surah Al-Alaq. Nah, ketika sudah dicocokkan, ditempelkan di kertas karton. Ketika sudah ditempelkan di kertas karton, nanti baru selesai semua, baru Bapak panggilkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada pekerjaan kerjasama kelompoknya. Baik, tugas ini Bapak kasih waktu berapa? Penyelesaiannya 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas yang Bapak beri. Bapak hitung dimulai dari 3. 1, 2, stop. Sudah paham? Baik, silakan. 1, 2, 3. Baik.
Tadi itu kan masih beracak-acak. Itu masih beracak-acak. Jadi harus disusun dengan sesuai urutannya. Masih beracak-acak. Ya, itu dipotong. Kan masih beracak-acak. Ayo, dipotong. Ayo, bersama. Ayo. Juga dipotong, disesuaikan, dicocokkan. Ada yang sulit? Tidak. Bang? Ya. Sesuai dengan urutannya. Itu kan masih beracak. Sesuai dengan urutan. Dan kita sudah hafal tadi surah Al-Alaq. Sesuai dengan urutan. Ya, bagus. Oke. Nah, yang tim sampai anak ikutin dulu ya, nanti baru ditempel. Ikutin dulu baru ditempel. Mana pun boleh. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Ada kan? Paham kan? Instruksi Bapak kan? Oh. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Ada? Ya, bagus. Itu instruksi Bapak. Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Ada, baik. Berarti mengikuti instruksi Bapak. Tadi sudah Bapak kasih waktu 10 menit. Ayo, tadi sudah Bapak kasih waktu 10 menit. Apa sudah siap? Ayo, kita presentasikan satu persatu kelompoknya. Ayo, kelompok ini, maju. Wah. Nih, cepat. Ayo. Sini. Ya, sini. Ayo, sini. Baik, yang lain boleh perhatikan. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah? Ada yang salah? Apakah sudah ganti? Ayo, apakah sudah ganti? Bagus, hitungan. Baik. Alhamdulillah, tulisannya ganti rapi, tersusun dengan rapi dan bervariasi. Baik, tepuk tangan lagi. Baik, apa konten 100? Dulu, silakan dulu. Kelompok ini. Ayo semua, ayo. Baik, cepat. Ini dia. Coba perhatikan. Ada yang salah?
Ada yang salah? Ada? Nggak ada. Baik, cantik, rapi. Baik, penilaian Bapak ini sangat cantik. Tulisannya rapi, susunannya pun oke, dan sesuai dengan susunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa letak di sini? Karena tidak muat di bawah. Baik, beri tangan. Kalau pakai 100 dulu. Ayo Bapak ini. Ya, gimana? Ayo. Baik, ini dia. Coba perhatikan. Bagaimana posisinya? Bagaimana tulisannya? Apakah sudah pas urutannya? Berapa urutannya? Tulisannya sudah pas? Baik, ayat 1 sampai 5 Quran surah Al-A'la. Baik, Bapak nilai. Tulisannya cantik. Ada 1, 2, 3, 4, 5-nya dan tersusun dengan rapi. Beri tepuk tangan. Bapak yang 100. Baik, dulu. Baik anak-anak Bapak sekalian, ayo fokus, ayo 1, 2, 3 fokus kemari. Baik. Hari ini kita sudah menyelesaikan yaitu tugas LKPD dengan menyusunkan ayat Al-Quran surah Al-Alaq yang sudah Bapak kasih LKPD-nya yang beracak. Baik, sekarang Bapak tanyakan, apakah pembelajaran Al-Quran surah Al-Alaq kalian sukai? Suka. Baik, hari ini kita mengenai tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini diturunkan pertama kali dibuat di ayat ini adalah ayat daripada tulisan Arab. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, perhatikan. Barang siapa yang membacakan ayat Al-Quran 1 ayat, maka mendapatkan 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu 13 huruf. Yang dihitung pahala itu bukan ayat, tapi huruf. A, ba, ka, sa, a 10, ba 10, sa 10, itu 30. Bismillahirrahmanirrahim kita baca dengan tajwid, maka kita mendapatkan 130 pahala. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi ayat 1 sampai 30. Mau berapa gudang pahala yang kita dapat. Tapi harus selalu membaca supaya mendapat dan akan mendapat pertolongan di akhir. Maka perlu membaca ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Itu utama ayat 1 sampai 5 Quran surah Al-Alaq adalah ayat yang pertama itu. Iqra baca. Lah. Iqra artinya baca. Apa yang kita baca? Semuanya. Terutama Al-Quran. Karena pedoman hidup kita. Kitab-kitab suci itu rukun iman yang berapa? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang berapa? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah itu salah satunya Al-Quran. Baik, sudah paham? Paham kok? Maka akan Bapak kuatkan kalian kembali untuk terus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan membawa kita masuk ke surga. Nanti di alam kubur kita ditimbun di tanah itu tetapi barang siapa yang orang yang membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka di dalam kubur itu dia terang. Siapa yang meneranginya? Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Di dalam tanah ada ular. Ada apa lagi? Yang berbisa. Kalajengking, apa lagi? Lipan. Pihak 3 yang banyak yang berbisa untuk memakan tubuh kita di tanah. Tetapi ada tubuh yang tidak dimakan oleh ular.
kalajengking, apalagi lipat, itu mereka tidak berani menyentuh kulitnya. Siapa? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Kalau orang yang selalu membaca Al-Quran maka udah takut. Ini tuh aku makan pula. Dan ini ada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka dia tidak mau menyentuhnya. Maka kita harus selalu membaca ayat Al-Quran. Baik, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham ya? Berarti harus selalu membaca Al-Quran setiap maghrib maupun selesai sholat subuh. Baiklah, karena semuanya sudah paham, pembelajaran kita sudah kita lalui mengenai kitab Quran surah Al-Alaq ayat 45. Berhubung waktu kita waktu mau pulang, maka hari ini kita selesaikan pembelajaran kita karena semua sudah paham, sudah mengerti, karena suka pembelajaran mengenai tentang Al-Quran, maka kita sudahi dengan melafazkan Alhamdulillah. Baik, hari ini Bapak menyampaikan mungkin ada kurang, mungkin menyakiti hati kalian, Bapak mohon maaf, lebih dari kurang Bapak mohon maaf, berarti Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.